sahabat Mister Al-Sawani. Jumpa lagi dengan Mister Al-Sawani. Oke, kali ini kita mau sharing-sharing tentang doa dan bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Oke, sebelumnya ada sahabat ya yang bertanya, yang ngajak sharing ke saya. Saya itu sering kali doa, tiap malam doa, kemudian setelah sholat juga doa, ya. Tapi yang saya minta itu belum juga dikabulkan oleh Allah. Itu bagaimana gitu? Apakah saya harus stop berdoa? Nah, ini di sini kita akan ngobrol tentang itu. Oke. Yang pertama dulu, sahabat, doa itu merupakan bentuk ibadah ya, bentuk ibadah kehambaan kita, menunjukkan bahwa kita itu memang seorang hamba. Bagaimanapun juga kita ini manusia diciptakan oleh Sang Pencipta yaitu Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah ya. Kalau ada apa-apa itu kita diminta oleh Allah untuk berdoa, diperintah oleh Allah untuk berdoa. Karena ini menunjukkan bahwa kita ini memang butuh sama Allah, ya kan? Kita ini butuh sama Allah. Kita ini ketika butuh sesuatu ya harus mengadu kepada yang menciptakan kita, karena bagaimanapun juga kita ini semuanya sudah diatur, sudah ditanggung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting memang dalam doa itu, ketika kita mau berdoa itu menunjukkan kita itu memang makhluk yang lemah. Kita itu menunjukkan kita ini seorang hamba, ya kan? Dan seakan-akan seolah-olah itu ketika kita berdoa itu Allah mengatakan, loh, memang pantas saya memberikan, memang pantas saya memenuhi kebutuhanmu. Dan ketika kita berdoa itu kita seakan-akan, ya memang nggak seakan-akan ya, memang kita itu apa ya, ya ini loh saya, makhluk yang lemah, ya Allah, ini loh saya, makhluk yang tidak punya apa-apa gitu. Jadi pantas kalau saya tuh minta kepada Engkau ya Allah. Seperti itu, ya kan? Dan di Al-Qur'an itu juga sudah disampaikan bahwasanya Allah itu berfirman, ya kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah ya, itu jawablah, Allah itu dekat, ya. Aku menjawab panggilan doa orang yang berdoa ketika dia mau berdoa. Nah ini merupakan proklamasinya Allah, ya kan? Kalau ada orang yang mau berdoa, maka akan dijawab oleh Allah. Ada lagi di surat yang lain, itu ada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian semua, ya kan? Berdoalah kalian semua, mintalah kalian semua, pasti akan aku kabulkan. Nah, ini deklarasinya Allah, janji Allah ketika kita mau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, ya kan? Ya kan? Kemudian bagaimana kalau kita itu sering berdoa, kita minta ini, minta itu pada Allah tapi nggak dikabulkan, atau ketika kita minta yang dikabulkan tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu bagaimana? Menyikapi hal ini, sahabat-sahabat, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Jawahirut Tauhid, ya kan, itu menjelaskan ada 3 langkah atau 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama itu kemungkinan doa dikabulkan oleh Allah sesuai apa yang kita minta. Ini yang pertama. Jadi ketika seorang hamba itu minta sesuatu kepada Allah, itu langsung dikasih, sesuai apa yang dia minta. Misal ketika dia dalam keadaan sakit, dia keadaan kepepet mau bayar hutang, ketika dia mau ujian, dia minta berdoa kepada Allah, ya Allah minta sembuh, ya Allah minta bisa bayar hutang, ya Allah minta lulus ujian, langsung dikasih sama Allah. Itu langkah yang pertama atau cara Allah yang pertama dalam mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat, yang kedua ini
ada kalanya doa yang dikabulkan oleh Allah ya, itu tidak dikabulkan langsung. Jadi doa yang kita minta, sesuatu yang kita minta kepada Allah itu tidak dikabulkan secara langsung, tapi ditunda oleh Allah. Ditunda oleh Allah. Ada kalanya penundaannya itu ya memang ada sesuatu hal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita nggak paham gitu. Ya kan? Ada manfaat, ada hikmah di balik itu sehingga apa yang kita minta itu tidak langsung dikasih sama Allah. Tapi pasti akan dikasih. Karena sesuai dengan janjinya Allah tadi, ud'uni astajib lakum. Pasti akan dikasih. Cuma ini ditunda sama Allah. Pemberiannya tidak langsung cash, tapi ditunda bisa setahun, bisa 2 tahun. Terkadang malah apa yang kita doakan kita sudah lupa. Ya kan? Terkadang yang kita doakan, kita minta itu sudah lupa, baru dikasih sama Allah. Gitu. Nah, penundaannya ini, Allah menunda mengabulkan doa ini, itu memang ada hikmah di situ, ada manfaatnya di situ, yang hanya Allah yang tahu. Gambarannya gini, ya, ketika kita ada orang tua yang bawa makanan ke rumah, terus anak-anaknya itu langsung pada ngerubung untuk minta jajannya itu. Ya, sebagai orang tua tentu mau memberikan jajanan itu, memang tujuannya memberikan untuk anak-anaknya. Tapi ketika orang tua itu mau memberikan jajan yang dia bawa untuk anak-anaknya, ternyata tangan anak-anaknya itu kotor, habis main pasir atau habis main apa gitu, jadi kotor. Tidak langsung diberikan, tapi disuruh dulu untuk membersihkan. Jadi ini pemberiannya orang tua berupa makanan tadi itu yang dia bawa, tidak langsung dikasih, tapi dia memerintahkan anaknya untuk cuci tangan dulu supaya nanti ketika makan itu bersih, ketika makan itu tidak terkena penyakit atau apa. Ini ada hikmah di situ yang kadang kita tidak tahu. Ini sama persis ketika kita minta sama Allah tapi tidak langsung dikabulkan. Itu Allah yang lebih tahu. Ada hikmahnya. Mungkin hati kita belum siap. Mungkin tangan kita masih kotor untuk menerima apa yang kita minta. Ya kan? Bisa saja ketika kita minta berdoa sama Allah tidak langsung dikabulkan. Karena mungkin hati sama jiwa kita ini belum siap untuk menerimanya, sahabat-sahabat. Ya kan? Jadi ditunda dulu sama Allah sampai tiba waktunya kita sudah siap menerima apa yang Allah berikan. Sesuai dengan Sesuai dengan doa yang kita panjatkan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat. Bisa jadi doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk yang lain. Ini bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pemberiannya tidak sesuai dengan yang kita minta, tapi dikasih yang lain, dikasih sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat, ya kan? Semisal contoh ketika kita mau ujian atau kita mau kuliah, kita ingin mendapatkan beasiswa, kita doa sama Allah semoga mendapatkan beasiswa, semoga bisa masuk perguruan tinggi dengan cara beasiswa. Ini tidak diberikan oleh Allah. Umpama ujiannya masuk perguruan tinggi tidak lulus, tidak dikasih sama Allah, tapi dikasih dengan bentuk yang lain, diberi dengan bentuk yang lain. Semisal dia memang gak lulus ujian untuk masuk perguruan tinggi, tapi ya kan dengan cara beasiswa itu, tapi Allah memberikan dia suatu pekerjaan yang dari pekerjaan itu dia bisa mengumpulkan uang untuk kemudian dia bisa masuk perguruan tinggi. Ya ini Allah mengabulkan doa tidak sesuai dengan apa yang kita minta, akan tetapi kita diberi dengan bentuk lain, ya, dengan pemberian lain, dengan bentuk lain gitu, yang lebih bermanfaat bagi kita.
yang lebih bermanfaat bagi kita, dan itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Jadi memang cara Allah mengabulkan doa kita itu ada 3 macam itu tadi ya gitu. Jadi jangan sampai kita itu kemudian putus asa, oh doa kita nggak pernah dikabulkan, saya capek berdoa. Bagaimanapun juga doa itu adalah senjata kita untuk meminta kepada Allah, senjata kita untuk hidup ya kan. Karena memang bagaimanapun juga kita ini manusia, kita ini seorang hamba, pasti butuh sama Allah ya kan. Ini menunjukkan eksistensi kita sebagai hamba, wajib bagi kita untuk berdoa. Oke, itu sahabat Mr. El-Sowani ya kan, sharing-sharing kita tentang doa dan cara Allah mengabulkannya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.